Tawuran lempar batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3, saya Muhammad Fadlullah dan teman saya Ridwan Mahendra dan Muhammad Fahmi untuk mempresentasikan tugas akhir Computer Vision lanjut dengan judul klasifikasi citra blok lapangan untuk visi robot soccer humanoid. Jadi Kemenristek Dikti itu ada kontes robot yang bergengsi, itu namanya kontes robot sepak bola Indonesia humanoid, di mana ada 2 tim robot yang saling bertanding memasukkan bola ke dalam gawang lawan, sebagaimana permainan sepak bola biasanya. Nah, peran vital yang diperlukan dalam pertandingan robot ini tentu saja adalah visi robot, di mana visi robot bisa membantu robot untuk memposisikan dirinya di dalam lapangan. Jadi dalam penelitian kali ini kami berfokus pada visi robot soccer menggunakan metode CNN dengan arsitektur Inception V3. Ya, adapun untuk CNN adalah salah satu jenis dari neural network yang pada umumnya itu digunakan untuk pengolahan data citra. Nah, di dalam proses CNN ini itu terdapat sebuah inputan, yaitu biasanya digunakan data citra, kemudian dilanjutkan untuk proses feature learning. Kemudian di dalam proses feature learning ini terdapat beberapa layer lagi, beberapa proses lagi, yaitu yang pertama ada proses konvolusi atau biasa disebut dengan atau biasanya digunakan untuk matriks yang berfungsi untuk menyaring data atau bisa dikatakan untuk memanipulasi data. Kemudian dilanjutkan proses pooling. Kemudian untuk proses konvolusi dan proses pooling ini prosesnya bisa dilakukan berulang kali gitu ya. Kemudian setelah proses itu dilakukan, feature learning ini, langkah selanjutnya yaitu klasifikasi, di mana pada tahap klasifikasi ini terdapat flatten, fully connected, dan juga softmax. Kemudian lalu dihasilkan sebuah output begitu. Dalam penelitian kami menggunakan dataset sejumlah 19.733 dengan jumlah kelas 108. Jumlah kelas ini merepresentasikan jumlah blok lapangan area kawan, di mana satu bloknya itu berukuran 50 x 50 cm dengan resolusi 480 x 640 pixel. Adapun visi robot kami batasi pada sudut 360 dan juga sudut 90 derajat. Selanjutnya kami membagi data menjadi 3 bagian. Pertama untuk data training sejumlah 13.670 dan juga untuk data validation itu sebanyak 1.910 dan juga untuk data testing sebanyak 4.153. Untuk pembagian blok atau kelas dapat diperhatikan pada gambar lapangan yang berwarna hijau. Di sini yang di blok adalah area kawan saja dari blok 1 hingga 108, dan juga untuk visi robot terbatas pada derajat 360 dan juga derajat 90. Dan adapun untuk contoh dataset citra dapat diperhatikan pada gambar di sebelah kanan. Di sini ada kelas log 1 hingga log 9. Kami juga melakukan augmentasi data karena dirasa meskipun dataset kami sudah berjumlah belasan ribu, namun dirasa kurang variatif, sehingga kami perlu memanipulasi data citra dengan cara memodifikasi sudutnya dan juga zoomnya. Di sini kami modifikasi sudut sebanyak 0,2 dan juga zoom sebesar 0,2. Adapun contoh hasil augmentasi data ini dapat diperhatikan pada gambar. Nah, di arsitektur yang kita gunakan menggunakan Inception versi 3, di mana Inception versi 3 ini memiliki 11 modul Inception yang gunanya itu untuk menghasilkan layer-layer tertentu. Nah, Inception versi 3 ini memiliki konvolusi 2 dimensi yang 0 sampai dengan 4, di mana setiap observasi konvolusi itu diikuti oleh fungsi aktivasi dan juga base normalisasi. Nah, di sini ada gambar. Top layer ini adalah layer yang akan kita konfigurasikan. Nah, di sini kemudian kita akan klasifikasikan. Nah, di tengah-tengahnya ini ada 11 modul inception-nya yang dia itu menggenerate sebuah layer. Oke. Kemudian adalah konfigurasi arsitektur, di mana ini adalah arsitektur yang
top layer di mana di gambar tadi itu ada di awal yang akan kita konfigurasikan. Nah, ini adalah konfigurasinya seperti berikut. Di sini kita menggunakan global average, kemudian fully connected layer, kemudian dengan relu, kemudian kita drop out dengan nilai drop outnya 0,2, kemudian kita prediksinya menggunakan fully connected layer dengan output 108 jumlah kelas. Oke. Selanjutnya yaitu proses evaluasi, di mana kami pada proses evaluasi ini melakukan beberapa kali percobaan untuk epoch-nya. Diketahui bahwa semakin besar epoch-nya, maka nilai loss yang dihasilkan itu semakin menurun atau semakin berkurang gitu. Begitu juga sebaliknya dengan nilai akurasi, semakin besar, semakin banyak epoch yang dilakukan, maka nilai akurasi yang dihasilkan itu semakin meningkat gitu. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana hasil dari training data kami ya, itu terdapat pada tautan di bawah tabel. Kemudian untuk grafik model akurasi yang dihasilkan itu bisa dilihat pada gambar di bagian kanan. Kemudian di bawahnya itu ada grafik untuk model loss-nya. Nah, kemudian ada pun akurasi untuk data tes yang dihasilkan yaitu sebesar 99,98%. Nah, untuk proses prediksi ini di sini kami tampilkan untuk data yang tes data prediksi pada log yang pertama, log 1 itu terdiri dari 15 gambar. Nah, hasil prediksi yang dilakukan ini semuanya bernilai benar, atau dengan kata lain hasil akurasinya itu bernilai 100. Ya, ini contoh untuk log ke-33 di mana terdapat 27 gambar. Untuk hasil prediksinya itu benar semua, atau dengan kata lain hasil akurasi yang dihasilkan sebesar 100%. Nah, selanjutnya untuk prediksi data tes untuk log ke-99, di mana data yang terdapat pada log ke-99 itu sebanyak 57 gambar berhasil diprediksi oleh 56 gambar, dan terdapat kesalahan prediksi di mana gambar terprediksi log 107. Kemungkinan besar itu disebabkan karena data testing memiliki kesamaan bentuk garis lapangan dengan indikasi lain data testing dalam kelas terdapat kesamaan image dengan kelas terdekat yang ada di sekitarnya. Jadi hasil akurasi yang dihasilkan itu 98%. Ini adalah visualisasi hasil model learning yang sudah kita pakai sesuai dengan arsitektur yang kita pakai, yaitu menghasilkan 315 layer, di mana saya coba membuat output layer 10 layer pertama, yaitu menghasilkan nih ada beberapa layer yang ditampilkan. Nah, kita coba input dengan gambar lapangan. Kemudian di sini ada proses-proses konvolusinya. Di sini ada konvolusi, kemudian fungsi aktivasi, kemudian ada batch normalization, kemudian dan di akhir ini ada max polling. Nah, di sini ada pooling. Nah, ini adalah hasil output dari konvolusi 10 layer pertama. Nah, ini bisa teman-teman lihat ada 3 konvolusinya ya dari 10 layer pertama itu. Nah, ini adalah heat maps. Heat maps ini adalah salah satu teknik yang kita pakai agar kita mengetahui bagian mana sih dari citra, agar untuk CNN itu mengetahui itu yang bagian memiliki probabilitas paling besar. Nah, ini contohnya input image, terus kita generate heat maps-nya. Kemudian di sini ada class activation map. Nah, di sini semakin merah mapnya itu adalah yang mempunyai nilai terbesar untuk memungkinkan itu sebagai kelas itu yang terklasifikasikan untuk memprediksinya ya. Jadi ini adalah kita gunakan untuk memprediksi sebuah gambar. Itu bagian itulah yang kita pakai seperti itu. Tidak ada angin, tidak ada awan. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.